Halo semuanya, selamat datang lagi di Dedet Podcast, podcast yang membahas segala sesuatu mengenai anime dan manga One Piece. Masih bersama saya, Hendy Jul. Dan saya pacarnya selamanya, Grace. Dan akhirnya kita akan masuk ke saga terakhir, arc terakhir dari saga Alabasta, yaitu puncaknya kita tiba di Pulau Alabasta, men. Ya, Dan ini kita lagi ada di posisi perjalanan kereta api. ke Semarang. Semoga suaranya cukup jelas ya guys. Oke. Karena kita selalu mengisi waktu-waktu kosong untuk membuat podcast Tenden. Dan ini nanti kita akan bagi arc Alabasta ke beberapa segmen ya. Jadi nanti kemungkinan 4 segmen. Yang pertama itu tibanya Luffy di Alabasta sampai di Yuba, itu segmen 1. Segmen 2 adalah ketika di Rain Base. Segmen 3 adalah pertarungan puncak di Alubarna. Dan segmen terakhir adalah perpisahan yang sangat mengharukan, saudara. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditambahin sebelum kita mulai? Nggak ada. Tolong arahkan saya supaya ceritanya bisa runtut ya. Oh, Soalnya oke. ini banyak episode, aku bisa lupa ingat. Oke. Jadi sebelum kita mulai, gimana pendapatmu soal arc Alabasta ini? Arc Alabasta Apakah ini... melebihi yang sebelum-sebelumnya? Atau... Ya. Oh ya, setuju ya. Dari segi cerita lebih panjang dan kayak perjuangannya itu lumayan berat untuk Luffy. Ya. Luffy dan kawan-kawannya. Dan ini pertama kalinya Luffy benar-benar lawan musuh yang nggak bisa dia kalahkan. Betul. Kalau sebelumnya kan hampir selalu bisa Luffy kalahkan tanpa pernah kalah. Ya, ini sampai Luffy beberapa kali ya. Harus kalah sampai dulu. Beneran kayak sekarat Zoro. Ya, ini bisa dibilang kayak One Piece ini mulai the next level, naik step up the game. Jadi kelihatan ya level si Chibukai itu emang udah tinggi. Bajak laut. Maksudnya topi jerami ini masih memang ya sekelas East Blue. Iya, gitu. Kalau masuk ke itu butuh perjuangan yang luar biasa. Oke, kalau gitu kita mulai untuk segmen 1, yaitu tibanya Luffy di Alabasta sampai di Yuba. Ya. Nah, sebelum tiba, mereka di perjalanan itu bertemu seorang banci. Iya, manusia angsa yaitu Mr. Tu. Yang awalnya mereka nggak ngerti ya kalau itu tuh ternyata jahat ya. Iya, dipikir ya orang lewat aja. Orang lewat aja. Tapi itu nanti berujungnya juga cukup mencengangkan sih. Ya. Dia ternyata. Tapi itu. Gimana pendapatmu ketika pertama kali melihat Mr. Tu? Apakah karakter yang aneh atau karakter aneh lah? Ya, emang banci gitu. Tapi apakah dia karakter yang gampang disukai pada awalnya? Ya dia akrab sih, gampang akrab tuh sama Luffy, Usopp sama Chopper. Ya emang untuk sebagian orang emang ini kayak karakter nyeleneh ya. Karena dekat dengan isu-isu LGBT. Tapi dulu kan belum terlalu. Nggak terlalu. Ini kan episode Iya. Berapa puluh tahun yang tapi lalu. Pada endingnya semua akan mencintai Mr. Tu. Iya. Ya di situ mereka kayak jadi teman sama kru dan kawan-kawan. Terus akhirnya ketahuan jurus kekuatan buah setannya yang sangat mengerikan. Iya, dia bisa menyamar. Jadi wajahnya bisa berubah orang yang pernah dia pegang. Dan kalau nggak dipegang dia nggak bisa tuh. Iya betul. Pegang dulu. Dan yang parahnya lagi dia sudah memegang wajah dari Raja Alabasta. Dan di situ membuat Vivi tercengang. Benar. Yang adalah siapa? Nefertari Cobra. Biasanya namanya hebat gitu ya. Keren, keren ya. Tapi emang sebagai raja dia termasuk yang bijaksana tuh. Tapi juga yang keren. Tapi namanya tuh terlalu keren menurutku. Cobra. Lawannya krokodil. Buaya lawan ular. Nah, terus sampai itu ini yang keren juga detailnya. Di situ kan si Mister tuh sempat megang wajah-wajah kru topi jerami, kecuali satu Sanji yang disimpan untuk nanti emang. Ya, terus Mister tuh kehadirannya
di situ pertama kali. Nah terus yang keren juga itu Zoro. Ternyata Zoro punya ide. Kalau yang lain kan sempat mikir, aduh kita berhasil diduplikasi kita ditangkap, disimpan wajahnya. Tapi menurut Zoro justru ini adalah kelebihan. Kita bisa mengantisipasinya karena kita udah tahu kekuatan lawan. Oh iya, bener dia. Ngikat tangannya. Tapi kan itu belum dijelasin ya. Kamu ini lompat. Itu dijelasin yang di saat itu. Isinya yang belum dijelasin. Oh. Mereka kan jelasin cuman pakai ikat, tapi nggak tahu isinya apa. Oh, kan setelah mereka tahu bahwa itu Mister Tu baru mengikat tangannya. Iya. Itu. Oh, kan akhirnya Mister Tu itu kan dijemput sama kapalnya dong. Ya. Terus akhirnya Mister Tu don't play gitu baru terus Zoro mikir. Kan aneh kalau kamu udah jelasin itu terus tiba-tiba kan mereka nggak tahu awalnya kalau itu Mister Tu toh. Ya itu maksudku yang setelah itu. Ya, jadi itu sekilas. Oh sama kayaknya sempat dijelasin juga ya konsep organisasi Baroque Works sama Vivi. Jadi konsepnya itu agen paling atas itu namanya 0. Jadi semakin kecil angkanya semakin kuat. Mister Zero. Jadi inti anak buahnya Mister 1, 2, 3, 4, 5. Mister Zero yang paling kuat. Punya asisten satu. Ya, setiap agen punya partner yang cewek. Itu Miss Hari. Ya, Miss Hari-hari. Ya. Hari-hari sendu, hari-hari. Terus nanti kita di arc ini juga tahu ada Mister akhirnya keluar semua nanti. Mister Wan pasangannya siapa ya? Miss All Sunday. Sorry. Miss Double Finger, terus Mister Tu. Mister Tree. Mister Tu pasangannya siapa? Gak terlalu ya, Mister Tu tahu enggak kenapa enggak ada pasangan? Oh, karena dia sudah duo. Iya, betul. Mister Tree sudah kalah. Mister Four nanti ada. Ya, Mister Four tapi si pemukul. Ya. Yang apa? Mister Four pasangannya Miss Merry Christmas, tikus tanah. Oh, tikus. Ya. Mister Five ya udah kalah. Okay. Nah, terus setelah itu ada agen-agen kelas 2 yaitu Billion. Seangkatannya Vivi 6789 sampai 13 itu agen khusus. Oh, tak pikir langsung Billion. Nah, setelah itu baru Billion yang kroco-kroconya. Oke. Langsung kita tiba di Pulau Nanohana. Ya. Dan ini sebenarnya ada perbedaan loh dari antara anime sama manganya. Kalau di anime kayak ditambahi Luffy sempat kemana dulu gitu. Kalau di anime nggak ada. Luffy langsung ketemu Smoker karena lapar nyari makan. Benar. Nah, akhirnya di situ ketemulah sama Smoker yang ternyata juga bernaung di Alabasta. Ya karena dia kan tahu kalau Tobi Jerami ya tujuannya ke situ kan dia cari krokodil. Tujuannya Smoker itu kalau nggak salah dia sempat nangkap sinyal radio yang ada kata-kata Alabasta, Tobi Jerami, sama dari satu lagi telepon apa gitu. Itu toh. Ya. Telepon yang kemersek. Ya. Karena dia nangkap kata-kata Alabasta, jadi dia Smoker ke Alabasta dan akhirnya ketemu sama Luffy, terjadi kejar mengejar. Dan setelah kejar mengejar ada satu sosok penting lagi ini. Oh nggak gitu ya anime ya? Jadi kan Luffy masuk ke Nanohana terus dia lapar tuh sama Smoker. Lapar, terus dia mampir ke satu rumah makan yang itu tuh ada satu Smoker, tapi Smoker nggak sadar bahwa itu ada es lagi makan gitu loh. Terus habis itu Luffy ini masuk ambil minum apa piye? Pokoknya Luffy masuk ngerusuh Smoker sama es sampai hilang mental kabeh. Nah itu si Smoker baru sadar lah itu Luffy toh. Dia langsung ngejar. Sementara es masih minta maaf sama orang-orang yang bangunan rumahnya hancur ya. Nah, tapi Luffy belum tahu ada keberadaan es di situ. Iya, saat kejar mengejar barulah kayak Luffy tersudut. Nah, es keluar baru pakai api ini tuh. Dan bagaimana pendapatmu soal es? Pertama kali melihat es secara langsung dan kekuatannya. Keren.
Keren ya. Keren. Dia kok ada dapat panggilan apa? First fish. Fire fish. Saya fire fish. Tinju api. Oh. Soalnya kekuatannya kan buah api. Fire fish. Dan juga di situ disebutkan kalau Ace ini adalah komandan dari bajak laut Whitebird. Shirohige. Bajak laut Whitebird ini salah satu bajak laut terkuat yang ada di dunia saat ini. Betul. Ya di anime dijelasin juga sih. Iya, di situ. Soalnya di belakang punggungnya ada tatonya Shirohige ya. gitu. Betul sekali. Nah, di Dan situ dia kenapa di situ karena ya buntut dari cerita yang sebelumnya itu di drum itu. Dia mencari Kurohige katanya ada di Alabasta. Ya. Nah, nanti setelah Alabasta akan dijelaskan lagi tentang Kurohige lebih dalam dan Shirohige juga nanti. Iya. Ya itu akhirnya Luffy reunian sama kakaknya yang telah lama pergi. Ya. Nah, terus sementara itu teman-teman yang lain sempat ini juga persiapan untuk menuju padang pasir toh. Ya, beli-beli minum, makanan. Ya. Terus lucu juga apa? Nami sama Vivi pakai ini baju penari. Sanji langsung berhati-hati. Itu dibeliin sama Sanji kok. Oh, dibeliin. Kok sama Sanji yang milihin pakaian. Kayak mesum. Soalnya kan karena wajah-wajah mereka kan sudah dikenali, yang dikenali kan Sanji sama Chopper. Chopper tapi Chopper dalam posisi dia berusaha atau. Oh iya betul. Nah, ternyata tujuan mereka berikutnya adalah untuk ke Yuba. Yuba ini markasnya para pemberontak. Karena rencananya kan Vivi mau coba mencegah pemberontak itu dengan ngomong sama ketuanya yang adalah teman masa kecil namanya Koza. Nah iya betul. Koza. Sementara itu Karu harus berpisah. Oh ya. Karu langsung menuju ibu kota Alubarna. Jadi berpisah di situ. Kasih surat sama Vivi supaya diinfoin sama papai kan. Ternyata musuh sebenarnya adalah Crocodile. Oke, dari situ kita lanjut ya. Naik kapal menuju Sungai Sandora. Yang nggak salah namanya Sungai Sandora. Nah, di situ ke kota Erumalu. Ya itulah pokoknya. Dalam beberapa menit lagi akan. Nah, di Erumalu itu ternyata aslinya terkenal sebagai kota yang subur. Erumalu. Tapi di situ ketika mereka sampai situ udah jadi kota tidak berpenghuni dan kering. Sudah ditinggalkan orang-orang karena saking keringnya. Kami mohon jangan meninggalkan itu ya. Maksudnya sejarahnya Alabasta tuh kayak dalam beberapa tahun belakangan tuh udah ada hujan sama sekali. Iya. Jadi negara itu benar-benar kering dan kayak kehilangan hujan gitu. Ya, di situ juga dijelasin soal ini. Apa itu? Bubuk itu loh. Dance powder. Ya, itu dimanfaatkan sama krokodil untuk adu domba. Seakan-akan raja pakai itu sampai dataran lain kering. Oh, ada yang lucu juga, sebelum masuk Erumalu ada pertemuan dengan binatang-binatang kungfu dugong. Ya, itu yang nanti ini juga bantu dia sih ya. Yang lucu itu Usopp. Sepertinya mereka lemah. Usopp gak belur. Terus Luffy yang turun langsung kabeh jadi anak buah Luffy. Sedikit ini humor-humor ala Eiichiro Oda. Nah, sampai di situ Vivi semakin ini ya, semakin tertekan untuk cepat-cepat ke Yuba dan menghentikan para pemberontak. Maka dimulailah perjalanan di padang pasir. Padang pasir yang beneran itu panjang banget sih, ini aku lihat ceritanya itu. Soalnya sendiri itu ngerasa kering gitu. Lihat aja udah kering, apalagi menjalani di sana. Soalnya yang ada fakta lagi bahwa sebagian kisah di padang pasir itu ada yang filler. Oh iya sih, ada bapak-bapak tua dari mana dia kayak mau ngejar Ace kayak gitu loh.
terus kayak perang-perang kurang penting, terus nanti ada kalajengking raksasa. Ya. Ada Kalau di manga itu yang ada itu mereka ceritanya ketemu burung-burung penipu. Ya, itu. Terus ketemu Eyelash. Siapa sih? Matsuge. Unta itu. Unta yang bantuin. Ya, itu di komiknya ada adegan pertemuannya. Nah, terus setelah itu rasanya wis pokoknya perjalanan sampai diubah. Oh ya, yang beda juga Ace itu cuma sampai di laut terus berpisah. Ini ikut sampai di perjalanan di sampai diubah. Berarti ketika sampai diubah terus keluar mau menuju itu wis hilang. Oh, saya pamit undur diri. Oke, jaga adikku ya. Tapi dia mesti kakak yang perhatian juga. Nah, dia ninggal ini ya, kertas. Yang terus dijahit di. Iya benar. Kalau di komiknya itu terjadi di kapal. Itu di Batang Gurun belum berpisah itu. Ya, jadi padahal itu kertas kosong, maksudnya apa ya? Nanti akan ada di saga-saga berikutnya, kertas itu akan jadi punya peran penting. Terus oke. Petualangan di padang pasir itu ada lagi yang mau dibahas atau kita langsung masuk ke Yuba? Langsung di Yuba ya. Yuba itu satu dulu sebelum kekeringan tuh daerah yang penuh air gitu ya. Ya. Sumber air sudah dekat. Dan di situ ada. Tapi itu ternyata tuh negara yang memang sengaja diberikan kepada penjaga Toto namanya. Ya, Toto yang bangun kota itulah istilahnya. Dan anaknya pasti ikut lah si Kosa. Dan sampai di sana ternyata ada kotanya udah kosong ya. Iya, kosong, cuma tinggal si Toto. Dan Toto ini sangat mengharu biru. Iya. Karena ketika dia sadar loh, Vivi, kamu putri Vivi kan? Iya. Vivi mikir tuh, paman Toto ternyata itu paman Toto sebelumnya yang gendut sekarang jadi kurus kering. Terus fakta lain lagi bahwa para prajurit pemberontak itu sudah pindah pergi ke Nanohana yang mana dia tempat awalnya. Jadi ini kayak ceritanya nggak Nanohana sama Yuba itu deket ya guys. Iya, jauh. Kayak terus sekarang ini harus balik lagi lah. Saat mau balik lagi ini Luffy yang sudah lama nahan, dia kan suka tarung gitu ya. Ini perjalanan bola-balik panas terjadi konflik antara Luffy dan Vivi. Dan sekali lagi Luffy menunjukkan taringnya di sini. Kayak keren deh itu, kayak padahal ya sebenarnya bukan sing taktik yang kita kesini. Pemikiran dia simple. Kita kalahkan saja bosnya. Sumber masalahnya kenapa harus itu. Nah, akhirnya di situ Luffy juga ya. Kenapa kita Vivi tak? Vivi ternyata solusinya simple ya. Menurut Luffy, kita kalahkan aja bosnya. Dan di situ daripada mereka harus balik lagi, mereka ke atas ke Rain Base, tempat dimana krokodil itu home base-nya krokodil. Ya, markas besarnya krokodil. Ngomong-ngomong soal krokodil, tadi sebelum ini sempat ditunjukkan loh kekuatan krokodil. Dan krokodil itu siapa perannya di Alabasta? Ingat nggak? Krokodil dianggap orang baik loh. Ya, dianggap sebagai pahlawan. Jadi kayak ada bajak laut dari luar yang nyerang kota, krokodil sing nolong. Meskipun krokodil sebenarnya ya bukan mau nolong amat gitu. Mereka krokodil cuma mau harta karun dari bajak laut itu atau cerita. Ya memberikan kesan yang bagus buat sebagai si Chichibukai lah. Ya, Chichibukai itu apa, boleh dijelasin? Ya itu bajak laut yang kerjasama sama pemerintah ya. Jadi ada kontribusinya lah. Nah terus selain itu ada momen penting juga, yaitu pertemuan para agen di Spider Cafe. Itu menjelaskan itu ya, siapa Mr. One dan rencananya krokodil ini loh. Apa gitu. Mereka pertemuan di situ mulai muncul karakter-karakter yang jalan-jalan mulai
dari Mr. Two, terus ada Mr. Four. Mr. Four yang slow sama partnering gawat banget lah. Merry Christmas. Iya. Terus Mr. One Mr. One yang sangat cool. Mr. One partnernya Miss Double Finger yang itu ya, yang penjaga keriting kafe ternyata. kayak keriting tinggi Iya. gitu. Tahu nggak kenapa namanya Miss Double Finger? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Sebenarnya itu diambil dari nama, dari tanggal 11 double finger 11 tahun baru maksudnya. Cuma nggak tahu kenapa sama Oda dibuat double finger bukan Miss New Year gitu. Itu soalnya ada yang tanya di kolom SPS apa artinya Miss Double Finger. Saya jelas nih. 1 Januari double finger. Oke. Ya itu. Terus mereka juga menuju Alubarna untuk bertemu meeting dengan krokodil juga di sini. Dan Alubarna keren. ya pas Rainbase. Oh ya itu diceritain juga loh yang kayak mereka sempat shock juga toh. Oh ya, karena ternyata kan si mereka Kibukai bosnya. Mereka nggak tahu si Mr. Zero itu siapa, identitasnya kan masih rahasia. Ternyata si Kibukai itu deh. Terus krokodil ada yang keberatan? Nggak ada. Hanya takut semua. Siap laksanakan misi. Ya, misinya kita nggak ngerti apa ya. Oh ya itu ada Mr. Tree juga ya muncul. Tapi kan terus dikeringin mbak dia. Iya. Nah Mr. Tree keluar dari apa nih itu ya? Nah dari Mr. Tree mereka baru tahu ternyata kru topi jerami masih hidup dan sedang menuju ke situ. Jadi mereka siap-siap untuk mengantisipasi serangan dari kru topi jerami. Benar-benar. Mr. Tree tapi kasihan. Mr. Tree diserahkan jadi tumbal untuk makanan apa? Iya. Krokodil. Banana apa? Banana wani. Banana wani bahasa Jepangnya. Oh. Bahasa Inggrisnya banana dial buah itu lah pokoknya buaya pisang. Oh iya. Oh iya itu juga fakta bahwa Mr. Tree nggak tahu tentang Sanji itu juga ada perannya di sini. Iya. Soalnya Mr. Tree kan nggak ketemu Sanji juga dari awal. Nah, oke. Ini sampai segmen 1 selesai nih. Iya. Kita lanjut ya ke Rainbase. Tapi sebelumnya bumper dulu. Dan singkat kata akhirnya setelah keputusan Luffy untuk menuju mengalahkan krokodil, mereka pun berangkat dan tiba di kota Rainbase. Dan menuju ke markasnya langsung atau? Oh ya ini sempat ada konflik dulu ya. Mereka kan sampai langsung nyari air lagi. Ini mirip kayak di Nanohana. Luffy sama Usopp. Niku. Nyari air. Ternyata Nangkono, Isaono, Smoker dan Tashigi. Iya. Nah, akhirnya kejaran-kejaran lagi. Nah, terus setelah itu sempat mencar-mencar ya. Karena dikejar mereka mencar-mencar, berpisah. Ada yang tarung, kayak ngalahno marinir dulu. Kayak Sanji, Zoro sempat tarung bentar. Terus akhirnya pokoknya pada ujungnya mereka langsung menuju ke markas itu, Rain Diners. Tempatnya krokodil, si Luffy, Zoro, Usopp, Nami. Dan Smoker ternyata ikut juga. Ya sama Smoker, 5 orang. Sementara yang Sanji, Chopper, Vivi masih di luar. Dan mereka masuk. Nah itu sempat dihadang sama ini security. Tapi tidak berlangsung lama. Gampang lah ya. Cuma dilewati. Security. Masuk ke dalam ada panah. Kiri VIP, kanan bajak laut. Kita ke yang mana? Luffy, kita bajak laut, kita ke kanan. Ternyata perangkap. Iya, terus dia terperangkap jebakan yang ternyata terbuat dari batu laut ya. Jadi buat bikin Smoker nggak bisa keluar juga. Sama Luffy ini terjebak. Maksudnya kayak lemah gitu loh, karena kan dia pemakan kekuatan nih. Kalau Smoker kan asap harusnya bisa keluar, tapi karena itu jadi nggak bisa juga si Smoker. Jadi kayak dua yang paling kuat nih nggak bisa apa-apa nih di jebakan itu. Aku mikir pas nonton mateng kon.
terus apa iki sih yang bisa bantuin nih gitu toh. Pada saat itu kamu belum kepikiran kalau masih ada Sanji? Ya kepikiran, tapi kan kayak Sanji itu kan ya bisa ini cuma nendang doang. Apalagi lawannya krokodil. Iya, ini kan sesuatu yang kuat pol gitu loh. Tapi nanti kita lanjut ke sana. Misi pembebasannya sementara di penjara. Vivi mulai ditangkap. Ya. Vivi lawan ini loh, siapa? Kroco-kroco Barbecue Works. Tapi diselamatkan oleh Pel. Pel itu adalah Falcon. Ya, heroik. Yang nanti mantap. Ya. Jadi sementara di kerajaan itu Falcon sama Cobra sama yang satu itu sudah tahu, sudah dapat surat dari Karu. Karena itu Pel diutus untuk memata-matai dulu krokodil, lihat situasi lah. Nah ternyata pas Pel sampai di situ, pas momennya untuk dia menyelamatkan Vivi. Setelah menyelamatkan Vivi, muncullah orang terkuat nomor 2 di Barbecue Works, Miss All Sunday. Yang akhirnya menunjukkan kemampuannya. Oh iya, kalah ya Pelnya ya. Iya. Dan itu sangat overpower banget kekuatannya. Apa Pel sing katanya prajurit terhebat di Alabasta kalah dengan satu serangan ceplok. Apa iki? Ibadahnya ditepuk itu. Iya. Nah itu kayak kuat banget ya di situ Nico Robin. Wow, luar biasa. Waktu itu belum di-mention ya kalau itu Nico Robin ya. Saat itu belum. Nanti pas Luffy lawan krokodil pertama kali baru muncul nama Nico Robin. Cuman saat ini emang, tapi kamu udah tahu toh sebenarnya. Udah. Kekuatannya kamu udah terlalu shock ya berarti. Udah lihat soalnya. Ya sudah tahu. Nonton di film YouTube dan Tapi di film Red ya nggak terlalu menonjol juga. Iya, Red aku nggak notice juga. Soalnya karakternya kakean. Oke. Oh kita jadi ke film Red. Jadi sampai ke itu. Akhirnya Vivi pun tertangkap terus dibawa masuk lah sama Miss All Sunday ketemu krokodil. Nah terus situ Vivi jadi bulan-bulanan lah. Lihat loh Luffy dan kawan-kawan terjebak. Terus ternyata ada diceritain krokodil gimana rencana mereka untuk mengeksekusi ini. Oh iya diceritain ya. Rencana Utopia. Gitu ya. Kok bom? Bukan dia bom. Kan kirim meriam yang bisa ngancurin itu ya. Oh bukan itu ya. Apa sih? Rencana krokodil untuk mengadu domba para pasukan pemberontak itu loh. Dijelasin lah. Iya dijelasin. Nah di situ kan Vivi sampai desperate. Nah, ternyata dijelasin sekaligus sambil dijelasin ada adegannya juga di mana Mr. Tu beraksi. Nah pas kamu nonton Mr. Tu Raja Cobra ke kota pemberontak terus memporak-porandakan, kamu nggak nyangka sebelumnya ya? Nggak nyangka kok, makanya kan waktu itu aku tanya kamu lu kok jahat ini raja nih. Ternyata terus ini jawabannya ternyata Mr. Tu aku ya pas nyamar. pertama kali nonton itu atau baca itu kok ini raja ya? Ternyata iya juga ya Mr. Tu. Yes. Dipikir-pikir Mr. Tu ini punya kekuatan yang sangat berbahaya. Iya berbahaya sekali. Bisa menjadi siapapun di dunia ini. Tapi dia tuh punya hati yang mestinya tuh kayak gak tega gitu guys. Iya ada. Cuman dia bukan gak tega, dia lebih ke menghargai pertemanan. Oh iya itu. Cuman ini kan dia statusnya sebagai dia emang kerjanya di bawah ini perintah. Karena itu juga belum ketemu ya. Sudah tahu ya topi jerami itu ya. Yang topi jerami kenapa? Masih hidup ya apa, terus dia menyadari bahwa aku ketemu dia tuh saya waktu di pertemuan rumah di resto apa itu sudah tahu kalau musuhnya tuh juga topi jerami. Oh iya. Kan tahu sempat yang ketemu Mr. Tri kan dijelaskan. Ternyata loh ini orang-orang yang tak temui. Yang tadi dia gambarin. Iya, cuman kan ini dia masih misinya adalah untuk membela krokodil saat ini. Nah terus di situ di kota pemberontak Koza akhirnya harus turun tangan ditembak bahkan. Terus si Mr. One sama Miss Double Finger punya misi yang cukup simpel, yaitu mendaratkan kapal perang berisi alat-alat senjata ke kota itu. Kota ya. Nah sampai si teman-teman Koza bilang
ayo saatnya berperang. Kita harus akhiri negara ini. Tapi kita nggak punya senjata. Itu barusan ada kapal bajak laut. Terus mereka mikirnya Tuhan berpihak pada mereka. Padahal itu semua setup. Semua di setting sama krokodil. Terus ada juga adegan Koza yang dijelaskan tentang pas ada bocah ingin gabung pasukan pemberontak. Menurutku keren juga sih adegan itu. Kayak mirip dia. Iya, dia ingat ambil diri dia itu. Terus dia sempat bilang juga, anak itu kan bilang, aku nggak takut, aku ingin berjuang. Koza bilang, kami semua nggak ada yang ingin perang, kami semua ini takut. Tapi ini kami terpaksa gitu. Jadi itu kayak gambarnya Koza itu sebenarnya bukan sing jahat banget nih. Dia itu juga ingin berjuang untuk negaranya. Hanya saja dimanipulasi oleh orang-orang seperti krokodil ini. Ya. Dan di situ titik puncaknya akhirnya para pemberontak memutuskan untuk saat itu juga langsung menyerang ibu kota. Itu rencana krokodil yang sangat luar biasa sih berhasil. Iya. Terus Mr. Four misinya gampang sama Miss Merry Christmas, menculik raja, cuman itu. Dan gampang banget dia lakuin nih. Oke, kembali ke Rain Base. Setelah Vivi desperate, dikasih kunci sama krokodil, tapi kunci ini dimasukkan ke buaya. Bukan, dilempar terus dimakan sama buaya nih. Iya. Gitu. Isi Vivi adalah mau mengalahkan buaya, tapi mengalahkan satu aja sudah setengah mati. Iya, itu ada beberapa buaya dan yang mana yang menelan kuncinya nggak tahu kan. Tiba-tiba pas krokodil mau pergi, makan itu, nggak tahu lah ngono. Tiba-tiba dah, kring. Ada denden misi. Iya, yang ternyata Sanji yang mengaku sebagai Mr. Prince. Nah, ini momennya Sanji untuk bersinar. Iya. Selamat datang di restoran keparat. Jadi komiknya terjemahannya loh, restoran keparat. Nah, sampai di situ ternyata Sanji sudah mempersiapkan rencananya juga. Pas krokodil ngejar keluar, ternyata yang disuruh jadi umpan itu si Chopper yang masih raksasa. Aku Mr. Prince. Aku Mr. Prince. Sambil lari, tawan krokodil ngejar. Ternyata Chopper bisa jadi kecil. Tapi mestinya nek krokodil pinter kan bajunya kelihatan. Cuma iya sih. Kan sak kelibetan mungkin enggak. Iya. Terus ya wes balik ke itu. Ternyata Sanji ngancurno jembatane. Vivi, waduh, aku nggak bisa keluar nih. Terus Sanji, ini bukan supaya kamu tidak bisa keluar, tapi supaya mereka tidak bisa masuk ke dalam. Mr. Prince, gue kacamata. Akhirnya dimulai misi penyelamatan oleh Sanji, masuk ke dalam. Dengan mudahnya mengalahkan buaya dengan satu tendangan. Terus akhirnya Smoker incar buaya yang ketiga. Tapi ya nggak ngerti toh. Tapi ditendang keluar ada bola telur raksasa. Ternyata adalah Mr. Tree. Mr. Tree setelah keluar dia langsung mengamati situasi. Loh, dia ada kunci. Oh, dibuang. Dibuang. Ternyata ada gunanya kemampuan buah setan lilinnya. Untuk membuat pinter loh itu siapa ya yang ide? Luffy atau Usopp ya? Atau Nami? Mungkin Usopp atau Nami kali ya. Ada kok. Pokoknya dari sing dalam penjara tuh. Usopp kelihatannya. Nah, ternyata Mr. Tree sangat lemah. Sama Sanji udah kalah. Sampai boyong. Kan dia nggak mau. Akhirnya dipaksa. Nah, setelah itu akhirnya mereka berhasil lolos. Lolos dengan bantuan Mr. Tree yang buat lilin jadi bentuk kunci. Oh iya, yang mencengangkan lagi kunci yang dimakan buaya itu bukan kunci asli. Kunci palsu. Sekejam itu krokodil. Dia semikirno selangkah ke depan. Saking siala ya no Mr. Tree ya. Iya. Mr. Tree sampai sana, wah udah kabur semua. Kok Mr. Tree krokodil? Iya. Saya sejak COVID salah terus. Kurang fokus. Kalau enggak COVID? Iya. Dengan jokes aja. Ya, Mr. Zero sampai situ kaget, ternyata wis kosong. Sementara itu mereka berhasil kabur
Luffy ini Usopp kejeduk apa gitu tuh. Terus Usopp ditolong sama Nami sama Vivi. Luffy dari renang ditolong Sanji. Smoker dari renang ditolong Zoro. Karena disuruh. Ya ini keren juga Luffy, sih. Iya. Smoker. Kenapa kamu nolong aku? Itu karena perintah kapten. Yes. Situ ini si Luffy kan cengengesan. Terus si Smoker pergilah untuk kali ini saja. Terus si Luffy, ternyata kamu baik juga. Sampai Smoker mukanya merah. Iya. Pergi. Suruh pergi, kapal wis siap Bukan kapal. Kepiting. Sementara Chopper di luar kan dia nyari temennya Eyelash. Kepiting mesum. Kepiting. Dia cari itu cari unta sih ternyata nemu unta tuh punya teman kepiting. Ya itu. Pokoknya transportasinya itu kepiting yang dibawa Chopper. Iya. Terus ada hal-hal kecil yang ternyata diselipkan di awal cerita dipakai di sini ya. Apa? Kayak parfume Nami. Nah, itu kan pakai parfum supaya Chopper bisa nyium bau Itu detail-detail kecil yang diselipno itu juga oke sih menurutku. Nah terus setelah dari situ mereka Smoker kan stop ngejar akhirnya karena lihat Luffy ini ada nilai value tertentu dari bajak laut, dia wis malah masrahno kepada Tashigi asistennya. Sementara Smoker kembali ke kapal untuk nyari petunjuk-petunjuk ini kayak barang bukti gitu. Iya. Menyalahkan krokodil itu. Nah akhirnya misi Luffy berikutnya adalah menuju ke Alubarna karena perang udah mau dimulai. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghentikannya di ibu kota. Nah di tengah jalan. Pas mau jalan. Dia ngelewati laut itu nggak sih? Nah sebelum tengah jalan ada yang harus tertinggal. Karena dikail sama krokodil. Vivi dikail. Ditangkap. Iya. Ditangkap. Luffy yang menggantikan. Vivi harus sampai di Alubarna pokoknya. Mending Luffy yang tinggal. Ditangkap itu krokodil. Pertama kalinya akhirnya Luffy ketemu krokodil head to head. Nah ini akhirnya pertandingan yang kita nantikan. Apakah kamu terbayangkan kalau Luffy kalah di situ enggak? Ya bayangkan sih, soalnya ya lihat kekuatannya pasir itu bisa disentuh. Ya Luffy udah mencoba berbagai cara, kayak dicaplok, bikin jaring aneh-aneh. Gak ada sih yang bisa. Tetap gak ada yang bisa. Sampai akhirnya Luffy tusuk sampai berdarah-darah. Terus singkat cerita, tapi pas dia terakhir busuk itu kan ada kayak darahnya atau air dia kan bawa minuman dari Yuba itu kan dicrok gitu terus keluar air genggam ini tangannya krokodil masih kuat gitu. Ternyata krokodil bisa merasakan tekanan itu. Karena ada air. Itu salah satu hal-hal kecil yang akhirnya nanti jenius untuk dirangkai gitu loh. Padahal itu cuma air botol yang dari Yuba, tapi itu kan bisa pengaruh ngasih tahu Luffy kalau krokodil kelemahannya. Itu keren sih. Di situ juga sempat disinggung nama asli Nico Robin. Kan krokodil sempat nyebut Nico Robin apa gitu. Terus si Robin kan kau sudah berjanji tidak manggil pakai nama itu lagi. Nah itu sih. Sementara Luffy harus gugur di sana, yang lain menuju itu. Ya. Sebelum menuju Alubarna sama si kepiting ini. Ya, nah itu di situ juga ditunjukkan akhirnya semua orang berkumpul di Alubarna. Ada pasukan pemberontak dari bawah menuju ke ibu kota. Kelompok topi jerami juga. Terus si krunya Baroque Works, Mr. Two dan lain-lain juga menuju ibu kota. Marinir yang dipimpin Tashigi juga semuanya akan berkumpul di satu titik, yaitu di Alubarna untuk perang puncak. Let's go. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan sebelum kita OTW ini? Loh, di tengah perjalanan itu loh nggak dijelasin mungkin ya di manga ya. Ada. India kan kepiting itu cuma bisa nganter sampai nyebrang tempat tertentu. Nyebrang sungai. Sungai dia nggak bisa toh.
Terus ternyata ada kungfu dugong itu yang bantuin. Nah setelah kungfu dugong itu, tapi kan kungfu dugong juga bisanya di area air aja tuh, dia nggak bisa terlalu jauh. Terus bingung lagi, ternyata ada keluarganya Karu itu. Keren itu. Dimana Karu membawa teman-temannya yaitu Super Sonic Dark Squad apa gitu, sekelompok bebek cepat. Iya. Akhirnya dan di Bali itu tuh satu strategi juga toh. Iya, saat tiba di ibu kota mereka wis split tim, bagi-bagi tim. Oke, mungkin sampai situ dulu, kita break dulu Sina untuk masuk ke the next segment. Ya, baik. Oke guys, jadi setelah kita record ini, setelah kita lihat kok cukup lama ya, cukup panjang. Jadi kita memutuskan untuk segmen berikutnya kita akan bagi dua ya. Jadi Alabasta part 1 dan Alabasta part 2. Karena kalau di total mungkin takutnya bisa sampai 2 jam kepanjangan. Benar. Nah itu kita sudahi untuk episode ini. Dan see you in the next episode dari Perang Puncak Alabasta yang akan seru sekali dan juga perpisahan yang mengharukan, sangat menyentuh dengan pose tangan X. Bye. Oke, jangan lupa untuk support. Kalian bisa share, like, subscribe, komen, dan apapun yang bisa kalian bantu untuk support channel kita. Dan sampai ketemu di Denden Podcast berikutnya. Yuhu, bye. Dadah. Dadah.